Good morning student, jumpa lagi kita dalam pelajaran bahasa Inggris kelas 6 unit 5. Nah, kita masih tetap belajar tentang past tense ya. Anak-anak mem semua masih ingat kan apa itu past tense? Nah, kita baca dulu judulnya ya. What did you do yesterday? What did you do yesterday? Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan kemarin? Nah, ini bertanya tentang kegiatan yang sudah kamu lakukan kemarin. Nah, yang perlu anak-anak memperhatikan di sini adalah pemakaian question words ya. Kata-kata pertanyaan. What? Apalagi? Who. Apalagi ini artinya siapa, kemudian when artinya kapan, kemudian where artinya kemana atau di mana, kemudian apalagi how bagaimana. Nah, itu yang mau kita pelajari di unit 5 ini tentang question words dalam tenses past tense ya. Nah, kita baca pada halaman yang unit 5 ini ya. Perhatikanlah gambar. Nah, ada dialog antara si Cici dengan si Aisyah. Nah, pertanyaan si Cici, si Aisyah ya. Ini Aisyah ini ya, Aisyah ini Cici. Aisyah bertanya, "Where did you go last night? Where did you go last night?" Kemana kamu pergi tadi malam? Nah, di sini memakai question words where ya. Kemana atau di mana juga boleh, tergantung situasinya ya. Kemana kamu pergi tadi malam? Maka Cici menjawab, I went to a bookstore last night. Saya pergi ke toko buku tadi malam. Nah, yang mau diperhatikan di sini adalah kalau dalam kalimat pertanyaan, ini kalimat pertanyaan ini ya. Kalimat pertanyaan, ini dia. Kalimat pertanyaan yang ini ya. Kalimat pertanyaan. Setelah question words where diikuti dengan did. Nah, did ini adalah bentuk kedua. Did ini bentuk kedua. Nah, bentuk pertamanya did ini apa? Do ya, ini verb satunya. Nah, jadi kalau di dalam kalimat pertanyaan sudah ada did, maka kata kerja yang keduanya ini di kalimat ini adalah go, harus dalam bentuk pertama ya. Go, bentuk pertama verb 1, ini verb 1. Nah, verb 1 dari go apa? When ya. When. Jadi itu dia aturannya kalau kalimat dalam bentuk pertanyaan harus ada did, maka bentuk kata kerja yang berikutnya harus dalam bentuk verb 1 ya. Itu yang harus diperhatikan ya. Kemudian bagaimana menjawabnya? Nah, kalau menjawab dia bisa dalam bentuk positif dan bentuk negatif. Nah, jawaban si Cici di sini adalah bentuk positif ya. I went to a bookstore last night. Saya pergi. Nah, ini dia. When ini dari verb 2-nya dari go ya. Ini dia. Verb 2 dari go adalah when. Saya pergi ke toko buku tadi malam. Nah, di sini juga ada diikuti keterangan waktu last night, tadi malam ya, tadi malam. Nah, ini dia cara mengerjakan kalau membuat kalimat dalam bentuk pertanyaan. Perlu diperhatikan ya. Kita lanjut percakapan yang berikut. Pertanyaan Aisyah yang berikut. What did you buy? What did you buy? Apa yang kamu beli? Nah, ini question words what. Apa? Kalau tadi where,
sekarang ini what, apa yang kamu beli? Nah, perhatikan ada did, kemudian buy. Buy ini verb 1 ya. Nah, verb 2-nya apa? Dari buy, verb 2-nya adalah bought ya. Maka si Cici menjawab, I bought a storybook. Saya membeli buku cerita. Nah, ini ya. Book, verb 2. By verb 1. Di kalimat pertanyaan, kalau ada kata did, maka kata kerja berikutnya verb 1. Kemudian setelah dia masuk ke jawaban, berubah menjadi kalimat positif, maka dia harus berubah menjadi verb 2 ya. By berubah menjadi bought. Kita lanjutkan kalimat pertanyaan berikut. How did you go there? Nah, di sini kata tanyanya how. Bagaimana ya? Bagaimana kamu pergi ke sana? Itu dia ya. Jadi sudah 3 ya kata tanyanya. Bagaimana kamu pergi ke sana? By motorcycle. Dengan kereta atau sepeda motor ya. Jadi pada halaman ini question words yang diberikan adalah ada berapa anak-anak mem? Ada 3. Yang pertama where. Yang kedua what. Yang ketiga how ya. Jadi ada 3 question words yang diberikan pada halaman berikut. Nah, kita lanjutkan. Nah, pada halaman yang berikutnya, kamu akan diarahkan untuk mengamati gambar. Nah, setelah diamati, kamu akan mendapatkan teks, akan memasuki pemahaman teks ya. Comprehension reading ya. Pemahaman teks. Kita perhatikan dulu petunjuknya. Look and answer. Lihat dan jawablah. Look at the picture. Lihatlah gambar. And answer the question. Dan jawablah pertanyaan. Nah, judulnya apa? Aisyah went to the garden last Sunday. Aisyah went to the garden last Sunday. Aisyah pergi ke kebun minggu lalu. Pastennya last Sunday. Kemudian when, pergi, itu adalah bentuk-bentuk tandanya sudah berlalu ya. Nah, kita perhatikan gambarnya. Nah, di sini Aisyah katanya pergi ke kebun. Kebun apakah ini? Nah, ini ada kebun pisang ya. Ada pisang. Ada berapa tandan pisangnya? Ada 3 ya. Kemudian ini pohon mangga ini ya. Banyak mangganya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There are 7 mangoes ya. Kemudian apalagi yang ada? There are cats ya. There are 2 cats ya. Ada 2 kucing. Nah, pakai apa dia ke kebunnya? Dengan naik sepeda. Apa bahasa Inggris sepeda anak-anak mem? Nah, bisa bicycle, bisa juga bike ya. Sepeda. Nah, apa pertanyaannya? Kita baca ya. Pertanyaannya ada 6. Kita baca dulu. Nah, di sini ada juga question words ya. Yang question word-nya dulu kita tandai ya. What, when, how, how many. Ada 3 ya. What, apa. When, kapan. Kemudian how many, berapa banyak ya. Berapa banyak. Itu dia ya. Ada 3.
Nah, sekarang kita baca yang pertama ya, kalimat pertama ya. What did Aisyah do last Sunday? What did Aisyah do last Sunday? Apa yang dilakukan Aisyah minggu yang lalu? Nah, di sini ada did, perhatikan ya. Kemudian ada do. Did verb 2, do verb 1. Seperti yang Mem katakan tadi ya, yang Mem jelaskan tadi. Kalau sudah ada did, kata kerja berikutnya harus verb 1 ya. Apa yang dilakukan Aisyah minggu yang lalu? Nah, ini sebagai contoh nih ya. Maka dia langsung ada jawabannya karena sebagai contoh ya. She went to the garden. She went to the garden. Dia pergi ke kebun. Ini langsung gampang menjawabnya karena sudah ada di judulnya ya, yang ini ya. Aisyah went to the garden last Sunday ya. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua. Kita baca dulu. When did she ride a bicycle? When did she ride a bicycle? Kapan dia mengendarai sepedanya? Nah, di sini ada did, kemudian ada ride ya. Did verb 2, ride verb 1 ya. Kapan dia mengendarai a bicycle? Nah, kapan? Nah, tadi sudah ada di judulnya kan? Nah, di pertanyaannya nomor 1 juga sudah ada last Sunday. Minggu yang lalu ya. Kemudian pertanyaan yang nomor 3, Did she go to a museum? Did she go to a museum? Nah, anak-anak Mem, yang perlu kamu perhatikan kalau kamu sudah ketemu dengan pertanyaan yang diawali dengan did, maka jawabannya adalah kalau tidak yes, pasti no. Ini jawabannya ya. Tidak ada jawaban yang lain. Kalau tidak yes, pasti no. Nah, sekarang kita baca nomor 3. Did she go to a museum? Apakah dia pergi ke museum? Nah, tentunya tidak ya, karena dia ke kebun. Bagaimana cara menjawab tidak? No. Nah, setelah no ini ada aturannya. Maka setelah no harus diikuti dengan subjek. Di pertanyaan subjeknya adalah si. Maka di sini si. Setelah si masuk did. Ini did. Tetapi ditambahi dengan not. No, she did not. Seperti itu ya. Paham ya anak-anak Mem ya. Supaya lebih paham nanti diulang-ulang videonya ya. Kemudian sama dengan nomor 3, nomor 4 juga diawali dengan kata did. Did she see only one cat? Apakah dia hanya melihat satu kucing? Oh, tentu tidak ya. Jadi jawabannya adalah no. Kemudian subjeknya she, kemudian did not ya. No, she did not. Ya jawabannya ya. Kita lanjut nomor 5. Nah, nomor 5, how many? How many ini berapa banyak ya? How many trees did she pass? How many trees did she pass? Berapa banyak pohon yang dia lalui? Nah, tadi berapa banyak pohonnya? Kita lihat lagi gambarnya ya. Nah, pohonnya berapa banyak? 1, 2, 3, 4 ya. There are 4 trees. Maka di sini kita jawab. Karena dia di sini bentuk past, maka kita masuk juga ke kalimatnya dalam bentuk past. Kita mulai dengan si ya. Si pelakunya ya. Kemudian past. Pastnya yang bentuk kedua dong. Past. Sifat for trees ya. Ada 4 pohon. Nah, kita lanjutkan. Nomor 6. How many birds
were in the garden? How many birds were in the garden? Berapa banyak burung di kebun? Nah, kita lihat gambarnya. Berapa banyak burungnya? Oh, just one ya, hanya satu. Maka di sini kita jawab. Nah, karena dia bentuk pas, maka kita pakai juga kalimatnya dalam bentuk pas ya. How many birds? There was ya, karena burungnya hanya satu, bukan lagi pakai were ya. There was one birds ya. Birdnya juga tidak pakai s ya, karena hanya satu. There was one bird ya. Oke, anak-anak mem semua, semoga penjelasan mem ini dapat memberi manfaat bagi anak-anak mem semua. Oke, cukup sekian pelajaran kita. Thank you.